Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang kita semua lakuin tiap hari, tapi seringnya nggak sadar. Namanya permainan status. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya kenapa ya kita tuh peduli banget sama likes di media sosial? Atau kenapa gitu debat di internet rasanya tuh bisa personal dan nyakitin banget? Ternyata semua pertanyaan ini punya satu jawaban yang sama. Sadar nggak sadar, kita semua ini adalah pemain. Pemain dalam sebuah permainan kuno yang taruhannya tinggi banget. Sebuah permainan yang aturannya tuh udah terprogram jauh di dalam diri kita. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Buat ngerti permainannya, kita harus tahu dulu apa sih yang dipertaruhin. Ternyata, otak kita itu secara biologis udah diprogram buat ngejar dua hal. Koneksi, biar kita diterima, dan peringkat, biar kita bisa lebih unggul. Nah, inilah yang disebut permainan status. Ini tuh bukan soal menang kalah biasa ya, tapi ini soal dorongan paling dasar dalam diri kita. Bergaul itu soal koneksi, biar kita bisa survive. Maju itu soal peringkat atau status, biar kita bisa berkembang. Dua kebutuhan paling fundamental buat manusia kan? Ada kutipan bagus banget dari penulis Will Storr yang ngegambarin betapa kita tuh nggak bisa lari dari permainan ini. Dia bilang, permainan ini ada di dalam diri kita. Kita nggak bisa nggak memainkannya. Ini bukan pilihan, teman-teman. Ini bagian dari siapa kita. Kita emang dirancang buat peduli sama apa kata orang tentang kita. Jadi, kalau kita semua pemain, gimana dong cara menangnya? Nah, ternyata ada dua strategi utama nih yang bisa kita pakai, sadar ataupun enggak, buat dapetin status. Yuk kita lihat bedanya. Ternyata ada dua jalan yang beda banget. Di satu sisi ada permainan gengsi. Di sini status itu diberikan sama orang lain karena mereka kagum sama skill Anda. Bayangin aja seniman hebat atau ilmuwan jenius. Nah sebaliknya ada permainan dominasi. Di sini status itu diambil paksa lewat rasa takut dan intimidasi. Jadi yang satu soal kekaguman, yang satunya lagi soal ketakutan. Biar kebayang, kita ambil contoh nyata dari permainan gengsi. Ada koki namanya Marco Pierre White. Dia dapat status yang luar biasa bukan karena nakut-nakutin orang, tapi karena keahliannya yang wow, nggak ada tandingannya. Orang-orang secara sukarela ngasih dia status, niru gaya dia, dan hasilnya, dia nggak cuma ngangkat dirinya sendiri, tapi juga status kuliner Inggris secara keseluruhan. Nah itu dia kekuatan gengsi. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Waktu Sharon Turner, seorang pejabat, diberhentiin polisi, dia nggak kooperatif. Malah, dia coba pakai jabatannya buat ngintimidasi polisi itu. Kalimatnya, saya komisaris, itu jelas banget upaya buat merebut status dan kendali secara paksa. Nah, inilah contoh nyata dari permainan dominasi. Oke, sekarang kita pindah ke dunia modern dan lihat gimana permainan kuno ini udah dihack lah bisa dibilang. Teknologi, terutama media sosial, udah nyiptain versi permainan status yang super adiktif. 96 kali. Coba bayangin, sebanyak itulah rata-rata orang di Amerika ngecek HP mereka setiap hari. Itu artinya, kira-kira setiap 10 menit sekali pas kita lagi melek. Ini bukan kebetulan loh. Platform-platform ini sengaja dirancang biar kita terus balik lagi, terus-terusan mainin permainan status ini. Gimana caranya mereka bikin kita kecanduan? Ada model simple namanya model perilaku BJ Fogg. Pertama, motivasi kita, yaitu keinginan alami buat dapat status. Kedua, pemicunya, yaitu pas kita lihat orang lain dapat likes dan shares. Dan yang ketiga, kemampuan. Platformnya bikin gampang banget, tinggal sekali klik buat ikutan main. Kombinasi ketiganya ini, wah, kuat banget. Tapi, ada satu hal lagi yang bikin ini super adiktif. Apa itu? Kuncinya adalah imbalan yang nggak bisa ditebak. Tiap kali Anda ngepost sesuatu, Anda kan nggak pernah tahu bakal dapat 1 like, 100, atau malah nggak ada sama sekali. Nah, ketidakpastian inilah yang bikin otak kita nagih. Persis banget kayak mesin slot di kasino. Metafora ini benar-benar pas. Media sosial itu mesin slot untuk status. Makanya kita jadi obsesif banget sama hal ini kan? Tentu aja, mesin slot yang kekuatannya digandain berkali-kali lipat ini punya sisi gelap. Waktu jutaan orang mainin permainan status dengan kecepatan super tinggi, ya, situasinya bisa jadi kacau banget dan cepet. Jadi gimana sih gerombolan online atau online mob itu terbentuk? Biasanya nih, awalnya ada kemarahan moral. Ada yang dianggap ngelanggar aturan suci kelompok. Terus gosip dan tuduhan nyebar kayak api, ngebangun cerita kalau si target ini orang jahat. Begitu ada kesepakatan kelompok, puncaknya adalah serangan massal. Tujuannya buat mempermalukan dan mencabut status si target habis-habisan. Kenapa ya debat online tuh rasanya kayak serangan pribadi?
Jawabannya, karena emang begitu. Secara neurologis, waktu keyakinan kita yang jadi sumber status kita diserang, otak kita itu ngasih respons yang mirip banget kayak kalau kita lagi jalan di hutan, terus tiba-tiba ketemu beruang. Wah, ini bukan lagi soal adu fakta, ini udah jadi pertarungan status hidup atau mati. Oke. Setelah lihat semua ini, pasti pertanyaannya, terus kita bisa apa? Apa kita bisa berhenti main? Jawabannya, nggak bisa. Tapi, kita bisa main dengan cara yang lebih baik. Ini yang paling penting buat kita pahami, tujuannya bukan buat keluar dari permainan, itu mustahil. Tujuannya adalah kita sadar kalau kita lagi main, dan setelah sadar, kita bisa milih gimana cara kita mainnya. Nah, ini ada 3 strategi praktis. Pertama, kurangin ngejudge orang lain di internet. Fokus aja sama kelakuan kita sendiri. Kedua, daripada ngejar kesempurnaan yang nggak mungkin, mending coba jadi beda dan berguna. Ini cara yang lebih sehat buat dapat status gengsi. Dan yang terakhir, coba deh lihat dunia itu nggak cuma hitam putih. Pahami kalau kebanyakan konflik itu sebenarnya soal kelompok-kelompok yang beda yang lagi negosiasiin kebutuhan mereka masing-masing. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini buat Anda. Sekarang Anda udah tahu aturan mainnya, udah lihat di balik layar dari permainan status ini. Gimana Anda akan milih buat main? Apakah Anda akan fokus mengejar gengsi atau tanpa sadar tergelincir ke dominasi? Pilihannya ada di tangan Anda.